Sahabat Setangkai Dupa, belum lama kita merayakan persembahyangan Pecun atau yang biasa dikenal dengan Tuan Wuji. Nah, Tuan Wuji sendiri banyak lebih orang mengenal sebagai Festival Perahu Naga. Nah, sebenarnya apa sih yang dirayakan pada hari ini? Ya, kita masuk bersama bahwa etimologi dari kata ini yang merujuk pada festival ini agak lumayan banyak. Ada yang menyebutnya Tuan Ngociat atau Tuan Wuji, yaitu festival perahu naga. Ada yang menyebutnya namanya Tuan Yong atau Tuan Yang. Ada juga yang menyebutnya sebagai Pehcun atau kita sebut dalam bahasa Mandarin Pacuan, yaitu mendayung perahu. Ada juga yang menyebutnya Pe Liong Chun atau Pak Long Chuan, yaitu mendayung perahu naga. Nah, festival ini diadakan kapan? Festival ini diadakan setiap Gogwe Cego atau tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek gitu ya. Nah, sejarah daripada adanya festival ini karena memperingati seorang Perdana Menteri dan juga seorang pujangga yang bernama Kut Guan atau Qu Yuan ya. Qu Yuan ini lahirnya di kurang lebih 339 sebelum Masehi sampai 277 sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali ya, 2000 tahun lebih yang lalu. Dia adalah seorang menteri dan juga pujangga dari negara Chu di era-era negara-negara berperang. Nah, dia banyak memberikan ide untuk memajukan negara Chu, yaitu salah satunya adalah bersatu dengan negara Qi untuk memerangi negara Qin. Tetapi karena satu dan lain hal, dia berupa intrik istana, ada beberapa keluarga besar istana yang gak suka sama dia. Terus kemudian juga ada juga lawan-lawan politik dan sebagainya. Akhirnya dia difitnah sedemikian rupa sehingga dia dikeluarkan dari kerajaan, dikeluarkan dari ibu kota, dan dia mengasingkan diri ke satu pedesaan yang pelosok gitulah. Kemudian karena dia tidak sanggup menahan kesedihan dan mengingat penderitaan rajanya yang akan menderita karena ditinggal dia memilih untuk melompat ke Sungai Miluo. Nah, tujuannya apa? Karena di zaman itu, ya sorry tuh saya nggak kayak sekarang bisa memviralkan segala sesuatu dengan mudah lewat medsos gitu. Jadi bagaimana caranya agar dia membuat kejadian ini viral dan juga membuat agar raja tahu gitu loh. Simple, dia akhirnya memilih untuk mengorbankan diri dia dengan terjun ke sungai dan ya jasadnya hilang gitu, nggak diketahui. Nah, dari situlah kemudian asal mula adanya tradisi makan bacang dan lomba perahu ini. Nah, lomba perahu ini sendiri sejarahnya gimana? Sejarah awalnya karena para penduduk itu setelah mendengar kabar Qu Yuan ini meninggal gitu ya, si Kut Guan ini meninggal, pada mencarinya rame-rame pakai perahu naga gitu loh. Jadi ini awal mulanya adalah acara pencarian korban dengan perahu naga gitu loh. Kebetulan aja perahu zaman dulu banyak kan kepalanya pakai naga gitu kan. Dan karena ini kemudian menjadi populer dan dilakukan setiap tahun, akhirnya menjadi sebuah tradisi. Nah kalau di Indonesia sendiri, lomba perahu naga ini biasanya diadakan di daerah Cisadane, Tangerang. Ya, di pinggir Sungai Cisadane biasanya yang mengadakan dari Buntek Bio, dari perkumpulan sosial Buntek Bio. Ada juga di Cilacap belum lama. Ya, kemudian ada acara makan bacang. Bacang itu apa sih? Awal mulanya bacang itu terbentuk karena penduduk itu melemparin bacang ke sungai agar ikan-ikan dan makhluk sungai, naga, ya raksasa sungai dan sebagainya gitu-gitulah tidak memakan tubuhnya si Kut Guan atau si Qu Yuan gitu. Jadi mereka itu offering, ngasih persembahan berupa bacang ke ikan-ikan dan makhluk-makhluk di air dengan harapan agar tubuhnya si Qu Yuan ini gak diganggu sama makhluk air gitulah. Mau ikan, mau predator apa segala macam itu gak ganggu tubuhnya dia. Nah, bacang ini apa sih? Bacang ini adalah ya, semacam beras ketan dengan isian daging yang dibungkus daun bambu berbentuk piramida. Gitu. Nah, ada juga
yang kita sebut namanya kicang atau kuecang. Ini adalah beras ketan yang dibuat dengan air abu atau air alkali yang diberi gula agar manis dan dibungkus daun bambu berbentuk piramida. Tapi bedanya kalau bacang diisi daging, ya bisa daging ayam, bisa daging babi dan sebagainya. Kalau kicang tidak memakai isian babi, gitu, tidak memakai isian daging. Jadi ya ini biasanya yang VG amannya makan kicang, gitu ya. Nah, dulu saya pernah mendengar tentang kenapa sih dibungkus pakai daun bambu. Tujuannya katanya biar gak dimakan naga dalam sungai seperti itu ya. Tapi itu semua mitologi lah, kita nggak bisa bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian ada tradisi lagi yaitu di hari ini bisa membuat telur berdiri. Loh, kok bisa? Karena tepat jam 12 siang di hari Gogwecego itu adalah saat matahari memancarkan cahayanya yang paling kuat. Sehingga gaya gravitasi di hari tersebut adalah yang terlemah. Jadi gravitasi itu kan hukumnya menarik benda ke bumi gitu kan. Makanya benda yang jatuh tuh bisa cepat ke bumi gitu kan. Nah, kalau gravitasinya lemah, ya ini ada kemungkinan telur itu bisa berdiri. Tapi ada syaratnya. Telur yang bisa berdiri itu adalah telur yang tidak dicuci, tidak boleh dari dalam kulkas dan bukan yang sudah direbus. Jadi benar-benar telur yang masih alami. Itu bisa berdiri. Lalu yang tradisi yang diadakan lagi di hari ini adalah menggantung Aichao dan Changpu. Aichao itu ya ini adanya biasanya tradisinya yang menjalankan orang-orang Taiwan lah ya. Orang-orang Taiwan sana. Aichao itu sejenis Asian mugwort atau wormwood gitulah ya. Kalau nama ilmiahnya Artemisia agri. Ya ini adalah representasi daripada ratusan berkah atau pike hawk. Jadi daun ini merepresentasikan ratusan berkah karena apa? Karena kegunaannya yang cukup banyak kalau di dalam dunia medis. Di dalam dunia medis ya, di dalam dunia herbal TCM itu kegunaannya banyak herbal ini. Dan kemudian juga secara aroma itu wangi. Dia bisa menghalau serangga gitu ya, sebagai aromaterapi dan sebagainya. Ya mirip-mirip kayak pohon kelapa lah yang banyak gunanya, istilahnya seperti itu. Makanya dilambangkan sebagai representasi dari ratusan berkah. Kemudian ada yang kedua adalah ada cangpu. Cangpu itu sejenis jerangau atau deringu. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut calamus atau Achiorus calamus. Yang mana rumput ini panjang seperti pedang, jadi representasi dari pedang. Jadi si cangpu ini dipandang oleh orang bisa untuk menghilangkan hawa-hawa negatif karena bentuknya seperti pedang pokjam gitu. Nah, aroma keduanya ini cukup menyengat gitulah ya. Apalagi kalau yang masih fresh dan baru dipetik. Jadi biasanya digunakan untuk repel atau penolak serangga gitu ya. Dan juga sebagian kepercayaan meyakininya untuk menolak roh-roh jahat. Dan ada satu lagi tradisi yang sebenarnya dilakukan dari Pecun. Apa itu? Yaitu mandi tepat jam 12. Karena apa? Karena ya sekali lagi saya katakan tadi di jam 12 saat perayaan Pecun, sinar matahari memancarkan cahaya yang terkuat. Sinar matahari dalam mitologi Tionghoa kita sebut yang, energi positif luar biasa. Dan orang meyakini kalau energi positif luar biasa itu diserap ke dalam air, maka bisa menjadi bahan untuk menyehatkan tubuh dan juga menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh. Jadi itulah yang dipercaya oleh orang-orang Hokkien ya terutama ya untuk mandi di jam 12 gitu ya. Nah demikianlah video kali ini, jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.